ilmu itu penting, tinggi kedudukannya. Ya Rabbahillah uladina amanu waladina ulima. Tapi orang sing ngumpuli ilmu ya ada. Iki moni dilantik orang gelem. Langsung lain. Jangan sampai kita pengurus terdengar ada seorang guru manggil temannya min manmun tanpa memanggil bapak ibu. Ini bagian terkecil yang sudah menjatuhkan martabat seorang guru. Ya, jadi sekali lagi, semudah apapun bapak ibu, semudah apapun pimpinan bapak ibu, mari kita hormati. Karena bagaimanapun juga seorang pemimpin adalah orang-orang yang terpilih. Pak Kasirul adalah orang yang terpilih. Karena apalagi gaji yang berada di madrasah itu mayoritas berbasis kinerja, sehingga meskipun HR-nya agak kecil, tapi kalau rajin akhirnya bisa cukup besar. Juga mekanisme cuti itu adalah ke atasan langsung, bukan ke staf, bukan ke bendahara, bukan ke wakaf. Ini mohon nanti disadari oleh semua guru. Jangan izin kepada yang bukan kepala madrasah. Dan waka-waka struktur KTU tidak ada kewenangan untuk memberikan cuti. Tapi kepala madrasah sebagai seorang manajer harus berani mengambil keputusan, harus berani tegas kepada para anggota. Sistem perpustakaan madrasah terpadu, dan Aliyah sudah berani memprogramkan sebagai madrasah digital, sehingga ada dosen dan mahasiswa dari perguruan tinggi sudah berkunjung ke madrasah Aliyah Al-Hidayah. Sekali lagi Pak Kasirul, bismillah tawakkaltu Allah. Monggo jangan sampai panjenengan mengundurkan diri di tengah jalan. Awas, awas sih. Jangan sampai, harus bertahan karena semuanya sama. Ini adalah perjuangan, ini ladang ibadah. Anggap saja ini bukan amanat yang berat, tapi dianggap ini ladang ibadah. Jenengan dapat ladang ibadah baru. Ini adalah pertama kali kami mencoba menjaring kepingin konco-konco ku sopo sih. Ternyata nyoba kepingin lanang ternyata. Kok Pak Kasih lurung ini betul siap mulai pinginane yo. Gak apa-apa, gak siap ini gak iso. Di ini nggih, jadi kudu di rumah Pak Kasih iki pilihane konco-konco. Ibu guru. Saya berharapnya seperti itu. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Umi Marifat yang telah menjabat kepala madrasah dan juga luar biasa prestasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah, Bapak-bapak pengurus, Bapak Ibu Kepala Madrasah RA, MI, MTS beserta MA, dan segenap Bapak Ibu Dewan Guru dan staf se-Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah, dan tak lupa hadirin undangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan siang hari ini kita bisa menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Sabtu 17 September 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Serangkaian acara pada siang hari ini pertama adalah pembukaan dan dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan dan pelantikan, dan diakhiri dengan kegiatan pembacaan doa. Acara yang kedua, pembacaan surat keputusan Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Mukhlis. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan
Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah Donawari Karangploso Malang, nomor YTPI garis miring A.1 garis miring 640 garis miring 9 garis miring 2002 tentang persetujuan pengunduran diri Kepala Madrasah Ibtidaiyah dan pengangkatan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah. Menimbang surat pengunduran diri Kepala Madrasah Ibtidaiyah tanggal 5 September tahun 2022 dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mendorong efektivitas kegiatan belajar mengajar KBM Yayasan Pendidikan Islam Al-Hidayah dan menghasilkan siswa-siswi yang berakhlakul karimah serta berwawasan kebangsaan yang dapat mengaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah diatur dalam ADART Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah. Mengingat 1. Undang-Undang Sidiknas Nomor 14 Tahun 2005 tentang tenaga pendidik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang pengangkatan Kepala Madrasah. 4. Peraturan Pengurus Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah Pasal 12 tentang pengangkatan Kepala Madrasah, guru dan staf. 5. Memperhatikan rapat dinas pengurus Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah pada tanggal 9 September 2021 perihal persetujuan pengunduran diri Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah dan pengangkatan Kepala Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah. Memutuskan, pertama, menyetujui pengunduran diri Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah di lingkungan Yayasan Taman Pendidikan Al-Hidayah yang terlampir pada lampiran 1. Kedua, mengangkat nama yang dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah yang terlampir pada lampiran 2. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2025. Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Malang pada tanggal 17 September 2022, Ketua Umum tertanda Haji Ali Ahmad, Sarjana Hukum. Tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Menteri Agama Kabupaten Malang, arsip. Lampiran 1, surat keputusan Ketua Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah Donawari Karangploso Malang, nomor YTPI garis miring A.1 garing 640 garing 11 garing 2022 tanggal 17 September 2022. Daftar Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah 1. Nama Mimarifat SAG, jabatan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah. Lampiran 2, surat keputusan Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah Donawari Karangploso, nomor YTPI garis miring A.1 garis miring 640 garis miring 9 garis miring 2022 tanggal 17 September 2022. Daftar Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah. 1. Nama Khasilul Askia SSI. Jabatan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah Malang 17 September 2022. Tertanda Ketua Umum Haji Ali Ahmad, Sarjana Hukum.
Demikian membaca naskah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kepala madrasah yang disebutkan untuk maju mengambil tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara yang ketiga pengambilan sumpah kepada Ketua Yayasan dan rohaniawan dimohon mengambil tempat. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah. Sumpah ini di samping disaksikan diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Oleh karena itu, manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Allah mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Dalam diri saudara, Allah mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Allah lah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya saudara, saya minta mengikuti susunan kata-kata sumpah yang saya ucapkan. Wallahi, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun saja dari siapapun juga yang saya juga tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan negara. Selanjutnya penandatanganan berita acara dimulai dari kepala madrasah yang dilantik. Kami persilakan.
pada Ketua Yayasan, kami persilakan. Dan rohaniawan, kami persilakan untuk menangani berita acara. Naskah pelantikan. Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Sabtu 17 September 2022, saya Ketua Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah melantik saudara Hasilul Azkia SSI sebagai Kepala MI Al-Hidayah. Dengan keputusan Ketua Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah yang telah dibacakan, semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, kepada saudara. Ketua Yayasan, rohaniawan dan kepala madrasah yang telah dilantik kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara yang selanjutnya yakni sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah kepada Bapak Haji Ali Ahmad Esa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati para pengurus Lembaga Pendidikan Islam Al-Hidayah, hadir Abah Mukhlis, Abah Taufik, Pak Mono, dan Pak Arif, dan seluruh Bapak Ibu guru dari PAUD, RAMIMTS, Aliyah, tidak ketinggalan semua kepala sekolah. Alhamdulillah, siang hari ini kita semua bisa melaksanakan beberapa acara. Hari ini kalau tidak begini, kira-kira gak sosialisasi 4 pilar, ya kira-kira gak dilantik begini, kira-kira. Yang pertama, kami ucapkan selamat bagi Kepala Madrasah Hidayah yang telah dilantik dan dikukuhkan. Ini adalah pertama kali kami mencoba menjaring kepingine konco-koncoku sopo sih. Ternyata nyoba kepingin lanang ternyata. Jadi kan wedok saiki kepingin lanang. Nah, ini pilihan dari ibu-ibu sendiri. Pilihan dari bapak-bapak sendiri. Jadi ini kami mencoba bottom up dari bawah. Kepinginnya ya apa, perubahannya gimana? Oh, ternyata memang angka tertinggi adalah Pak Kasilul, berikutnya disusul oleh Bulai, nomor 3 Buyu. Itu peringkatnya, ya. Jadi peringkatnya itu. Kok Pak Kasilul ini betul siap mulai pinginane ya? Apa-apa, nggak siapin yang ini, nggak bisa. Iso lo yang ketik ya opo ini yang sertifikatnya saya ya kudu harus belajar, siapapun harus belajar. Jadi ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, insya Allah tahun yang akan datang ini kan PAW ya, jadi tetap mengacu kepada 2025, habisnya 2025. Kami bikin seragam semuanya dari RA sampai Aliyah, nantinya begitu, PAUD sampai Aliyah. Jadi ya kudu joko-joko ke depan juga akan begitu. Jadi silakan lobby-lobby lah. Untuk tim ses kepala sekolah. Jadi kemarin memang adik-adiknya sudah kita ubah ya, jadi yang pernah menjabat pun juga boleh dipilih. Jadi
dirubah mulai dari aliyah kemarin. Di ini nggih, jadi kudu di rumah Pak Asilu, iki pilihane kanca-kanca, ibu guru. Saya berharapnya seperti itu. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Umi Marifat yang telah menjabat kepala madrasah dan juga luar biasa prestasinya, kabupaten tertinggi untuk akreditasinya. Alhamdulillah memang ini merupakan satu prestasi yang luar biasa. Jadi kami juga apresiasi. Jadi yang dulunya asetnya ini sekarang menambah dan seterusnya, kami juga sudah catat itu Bu Umi. Jadi kami selaku Ketua Yayasan Al-Hijrah merasa bangga dan ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Untuk berikutnya Pak Kasilul, karena sudah dilantik dan bersumpah, maka saya berharap ada program jangka pendek yang kami amanatkan, kami titipkan. Ada program jangka menengah dan jangka panjang. Yang jangka pendek, saya ingin MI ini segera tata ruangnya. Jadi kemarin sudah kami beri gambaran bagaimana caranya, nggak ada masuk siang. Kita tata gurune kudu ngalah. Jadi kantornya yang sekarang jadi ruang kepala dan ruang guru jadikan kelas. Bangku sudah kami belikan. Kalau satu kelas kurang nanti kita belikan lagi. Pokoknya kami inginnya pertama adalah jangka pendeknya tata ruang kelas harus segera dilakukan untuk supaya mungkin Pak Guru Ningalah kantor sing menghadap ke timur itu jadikan ruang kepala sekolah dan seterusnya, nanti konsultasi dengan pengurus. Saya kira itu. Yang berikutnya, pemanfaatan dan penggunaan fasilitas mobil madrasah. Ini saya pengen mobil itu jangan tidak dibunyikan setiap hari. Paling enggak orang dino bisa di starter. Karena oli yang mengendap itu juga bahaya. Aki yang tidak mendapatkan strom juga cepat suam. Maka itu nanti setelah tanggal 15 Oktober sudah kami perintahkan untuk setiap pagi pindah ke selatan, karena itu untuk area aktivitasnya siswa. Sore dikembalikan. Karena di sana masih belum kami kasih atap. Tapi insya Allah secepatnya nanti kami kasih atap. Yang penting pemanfaatan mobil maksimalkan. Kalau perlu Bapak Ibu brandingnya nanti supaya dijadikan branding yang bagus. Saya coba inisiatif dari kepala madrasah masing-masing, nanti kami tinggal cetak. Kami yang mencetakkan. Kami yang memasang, biasanya 2,5 juta ya. Agar supaya mobil-mobil ketiganya itu seragamnya bagus, identitasnya MI-nya ada, identitasnya MTS ada, Alia ada, TK tidak usah. Karena tidak punya mobil. Kalau bilang saya punya Jazz, Lexus. Dukungan bagi guru-guru senior terhadap kepala sekolah yang baru, saya mohon untuk memberikan masukan. Saya ingin kok ada kepala sekolah yang setiap bulannya itu pas gajian itu ada coffee morning lah. Ngobrol ya, kita ngobrol. Pak kepala mestinya begini. Coba dicari apa sih kelas 1 betulnya apa, kelas 2 apa, kelas 3 apa. Saya itu setiap 3 bulan coffee morning pasti. Seluruh staf pasti di situ ada sesuatu yang tersumbat yang tidak bisa dikeluarkan. Pada saat coffee morning itulah nanti kita akan bisa mencair. Ya lek gak iso coffee morning ya lakukan itu untuk agar supaya komunikasi antara guru, kepala sekolah dan guru tidak tersumbat. Ini yang paling penting.
Saya yakin setiap kelas itu pasti punya masalah. Kalau sudah punya masalah, kita pecahkan bersama-sama. Kalau Pak Guru dan Kepala Sekolah tidak bisa memecahkan bersama-sama, maka sampaikan ke kami, kepada pengurus. Itu nanti baru ada rapat pengurus dan Kepala Madrasah. Ini agar supaya tidak tersumbat. Jadi ya jadi Kepala Sekolah sebenarnya jadi senengnya anggota. Itu yang paling penting ya. Jadi harapan kami kekompakan, network yang baik di antara kepala sekolah dan ibu-ibu guru, bapak ibu guru, saya kira itu yang paling penting. Tapi kita tidak pernah komunikasi, hanya ketemu pas mengajar, istirahat, itu akan tidak bagus. Usahakan tidak ada kelompok. Usahakan di sekolah tidak ada kelompok. Lek kelompok cak umbar memanage 10 orang ono kelompok atau 20 orang ono kelompok. Ini berarti manajemennya yang kurang bagus. Saran kami adalah pertemuan yang rutin dibahas bersama-sama, itu yang paling bagus. Tidak ada tersumbat antara kepala sekolah dan bapak ibu guru. Saya kira itu sambutan kami. Semoga kepala sekolah yang baru bisa membawa MI ke depan jauh lebih baik, jauh lebih kompak. Targetnya dari sekarang harus naik 1 kelas penerimaan siswa baru. RA juga begitu. Alhamdulillah RA kemarin nurut, tak mengonsogo muslimat, keliling muslimat. Alhamdulillah sekarang sudah bisa mencapai 70 lebih. Itu gara-gara keluarnya itu ngeluh. Jangan opo nggih, RA ini kok mek didik. Nggih kula kandhani kudu nanggone muslimat keliling. Lek 70 tak sanggup seragam, sampai saya seragam biar ditagih. Alhamdulillah. Saya tidak terima. Jadi itu nggih pesan saya. Jagalah kekompakan. Yang penting terutama kami inginkan Pak Kasil sebagai kepala sekolah yang baru, saya kepingin ada coba pertama 1 bulan ini sampaikan kepada kepada yayasan, Pak Guru dan Bu Guru, khusus MI loh ini, MTS nggak boleh, RA nggak boleh, khusus MI, treatment khusus MI. Saya buka dulu, treatment khusus MI yang masuknya full, maka kami sendiri akan mengasih ribet khusus MI. Enggak, mari berikutnya yang lain. Khusus MI yang full masuknya akan mendapatkan ribetnya cukup pantas, insya Allah. Sudah kami siapkan. Oke, saya kira itu. Terima kasih semuanya. Mohon dukungannya, semoga semua berkelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Yayasan yang sudah memberikan arahan juga motivasi kepada Bapak Kepala Madrasah yang baru dilantik. Bapak Ibu hadirin dihormati, untuk acara yang kedua yakni sambutan sekaligus pembinaan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Mukhlis. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah Gus Ali Ahmad Sarjana Hukum, yang saya hormati Bapak Sumono SPDMF, yang saya hormati Bapak Taufik, Bapak Arif, serta Bapak-bapak Ibu Kepala Madrasah dan para guru, tenaga pendidikan, seluruh satuan keamanan yang berbahagia. Alhamdulillah, rasa syukur mari bersama-sama kita aturkan ke Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya semata kita
bersama-sama berada di tempat ini. Sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan tetap terlibatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menambah sedikit aja mentakkiti apa yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Yayasan, bahwa mulai saat kemarin ada sistem baru yang diperlakukan di Yayasan dengan cara penjaringan kandidat calon kepala madrasah. Kebetulan apa yang diinginkan mayoritas para guru pas sesuai dengan mayoritas yayasan, jadi klop. Tapi itu tidak selalu, tapi mudah-mudahan itu terjadi. Jadi antara keinginan para guru dan keinginan yayasan mudah-mudahan terus bisa berjalan seiring dan seimbang. Karena mekanisme itu saya jelaskan lebih gamblang, bahwa penjaringan itu adalah semata-mata kita mencari 3 besar, kemudian digodok di yayasan, ya. Kita lihat kalau persyaratan, insya Allah kemarin sudah disampaikan berapa tahun menjadi guru, ya. Pengalaman jabatannya apa, track recordnya. Kalau track record itu nanti kan rahasia. Jadi tentunya yang memilih, yang menganggap bahwa track record orang yang terpilih itu adalah yang terbaik. Nah kebetulan kemarin itu sama. Bukan berarti yang tidak terpilih itu tidak baik. Ya kebetulan mungkin ini bagian yang jelas, semua itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Hasilul karena sudah di-SK-kan, segera diamankan, segera bismillah tawakkaltu Allah. Ya mungkin nasib sampean sama dengan saya. Jadi saya itu juga kaget, bingung, setengahnya tidak siap, membuat pejabat di kantor takut. Karena begitu saya diangkat kepala kawah di Pakir, saya juga agak stres. Bahkan stres saya itu 6 bulan. Stres itu ditandai ketika berangkat kantor pasti mau muntah, karena belum siap menjadi kepala kantor urusan agama saat itu. Nah, itu sama. Tapi kalau Pak Hasil nggak sampai stres, karena saya yakin karena semua yang ada di bawah itu memilih, mayoritas memilih panjenengan. Kalau saya kan tidak. Bahkan 3 staf saya seperti oposisi ketika saya berada di kantor. Sing denden, sing juga imanten nang mudin-mudin, sing gak mlebuan, wah luar biasa tantangannya. Tapi insya Allah tidak. Karena apalagi gaji yang berada di madrasah itu mayoritas berbasis kinerja. Sehingga meskipun HR-nya agak kecil, tapi kalau rajin akhirnya bisa cukup besar. Kemarin dalam rapat pengurus juga diputuskan bahwa sebenarnya di ADART Yayasan itu tidak ada mengenal cuti, ya, dengan alasan yang tidak jelas. Juga mekanisme cuti itu adalah ke atasan langsung, bukan ke staf, bukan ke bendahara, bukan ke wakaf. Ini mohon nanti disadari oleh semua guru. Jangan izin kepada yang bukan kepala madrasah, karena atasan langsung panjenengan adalah kepala madrasah. Dan pengurus yayasan akan tanya kepada pengurus madrasah. Lah jangankan kita di swasta, kita di kantor aja kadang-kadang orang-orang juga nggak paham. Golongan 4A itu atasan langsungnya adalah kepala kantor. Tapi karena ini saya cukup muda di kantor, sering-sering saya dipakai izin. Bang, saya izin. Ya wis kebolo itu. Padahal nggak boleh. Kalau golongannya 4A ke atas, atasan langsung itu kepala kantor. Apakah itu pengawas, para kasih? Kalau izin saya itu nggak ada gunanya. Saya bukan atasan langsung mereka. Saya sama dengan mereka. Jadi panjenengan nggak boleh. Ya. Jadi kalau izin namanya izin yang legal itu adalah kepada kepala madrasah. Kecuali kepala madrasah yang ono dan sebagainya bisa nitip ke wakaf, jenjang di bawahnya. Dan waka-waka struktur KPU tidak ada kewenangan untuk memberikan cuti. Nah ini mau disadari. Jangan sampai nanti ada waka memberikan cuti, ada TU memberikan cuti. Ya wis tak setujui nggak apa-apa, isine nang bendahara. Dan jadi semua itu dikendalikan oleh kepala madrasah. Ini yang perlu kita pahamkan, ya, karena kita adalah masukan pengurus itu banyak masukannya itu, makanya rapat-rapat seperti itu. Jadi nanti isi-isi, dan kita tuh tidak kenal cuti bolak-balik, apalagi cuti 1 bulan. Kalau ada saya itu, kecuali jenengan hamil, melahirkan itu cuti melahirkan, panjenengan haji itu ada tatanannya. Lek cuti nggih perkara napa nggih ngetero anak, cuti perkara bojone loro itu enggak cuti, izin saja, enggak usah cuti ya. Tapi kalau bisa diatasi di tata yang baik.
Ini hal-hal yang perlu kita haruskan. Kemudian bagaimana peran kepala madrasah? Kepala madrasah itu sering saya sampaikan sebagai leader, sebagai manajer. Kalau sebagai leader dia harus bisa berikan contoh. Masuknya paling awal, perangkat pembelajarannya paling lengkap kalau dia mengajar, kedisiplinnya, cara berpakaiannya. Itu sebagai seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh sebagai lead pemimpin. Tapi kepala madrasah sebagai seorang manajer harus berani mengambil keputusan, harus berani tegas kepada para anggota. Begini, cuma ngomongnya yang bijak. Ya tetap jangankan kepada orang yang baik-baik. Guru ini semua orang-orang yang baik-baik. Nabi Musa dan Harun aja disuruh qaulan layyina kepada Fir'aun. Fir'aun sing mau elek kaya ngono. Itu Nabi Musa sama Nabi Harun sama Allah Subhanahu wa taala masih disuruh berkata-kata yang lembut. Iku napa mau elek disuruh kata lembut, apalagi pada para guru. Nah, demikian juga sebaliknya, apabila guru-guru ada masukan terhadap kepala madrasah, monggo dengan bahasa-bahasa yang santun. Jangan sekali-kali aib guru siapapun itu ditulis di medsos, apalagi di grup informasi daya. Jangan nyebarkan aib di medsos. Dosanya tidak terampuni. Ya. Kan susah itu. Paling di 10 nambah situ. Lah kalau sudah tertulis di medsos anggotanya 80. Sampai nggak kober masih riyo nggak mungkin kober jauh 10 situ nambah puluh sing menerima menerima informasi yang kebenarannya belum pasti terjadi karena sudah ditulis di medsos. Sebenarnya pengurus ini dapat masukan, tapi yang baru katanya ya dianalisis dulu sama pengurus ini, ya apa enggak, tindak lanjuti apa enggak, ya begitu. Jadi itu adalah jadi masalah cuti seperti itu, kedisiplinan monggo ditegakkan, masuknya jam berapa, pulang jam berapa. Ini semua menjadi teamwork kepala madrasah. Kepala madrasah harus bisa mengendalikan siapa yang pegang keliling saat ada kegiatan pagi. Anak-anak pastikan sudah berada di tempatnya masing-masing. Jangan sampai kegiatan berlangsung anak-anak. Nah itu guru yang pegang keliling siapa, baik itu madrasah ibtidaiyah, sanawiyah maupun aliyah. Ini harus ada guru yang ditugaskan untuk monitoring keberadaan anak-anak itu. Dan wali kelas sebagai pengampu. Ini panjenengan ini orang tua yang memiliki sekian banyak anak. Jadi kasih sayang, perhatian itu harus benar-benar dicurahkan. Tidak boleh jadi wali kelas terus nggak ngerti anakku situ bapak, anakku situ nanti dia wong situ. Yang penting sing 30 ono situ kan gak apa-apa. Jangan. Jadi meskipun nggak ada satu, itu juga anak panjenengan. Jadi harus cari tahu keberadaannya di mana, keadaannya bagaimana. Itu seorang wali kelas harus tahu. Dan semua guru kalau bisa memiliki buku alibi. Kalau tidak buku, ya cukup ditulis di HP. Saya tidak curiga dengan pegang HP, karena saya ketika rapat selalu mencatat pakai HP. Kebetulan mencatatnya di status istri saya. Mesti ibu saya buka, karena saya juga tidak begitu ahli. Saya catat, saya rapat di mana saja, saya catat di kolomnya istri saya. Jadi kegiatan saya jadi tahu posisi di mana, mencatat apa, rapat hasilnya apa, dan apa biar dibaca itu. Nah itu. Jadi seperti itu. Jadi kepala sekolah sebagai manajer, kemudian sebagai top manager, sebagai leader, bawahnya itu ada waka-waka. Di mana waka-waka itu harus menunjang, harus mendukung program-program kepala madrasah. Di mana program-programnya itu harus dibuat secara kerjasama dengan waka-waka. Nah, seperti itu. Jadi itu hal-hal yang perlu kita sampaikan. Nanti akan ditambah oleh bapak-bapak yang lain. Jadi kedisiplinan Bapak Ibu, perangkat pembelajaran, dan kepada Bapak Kepala Madrasah yang baru saya sampaikan bahwa kamat-kamat masih memiliki hutang. Saya sejak pelantikan kepala madrasah yang awal sudah menyampaikan saya ingin memiliki sistem perpustakaan madrasah terpadu, dan aliyah sudah berani memprogramkan sebagai madrasah digital, sehingga ada dosen dan mahasiswa dari perguruan tinggi sudah berkunjung ke madrasah aliyah Alidayah. Ini tolong direspon, apalagi kalau RA bisa punya tenaga utak-utik itu, jadi punya perangkat pembelajaran, memiliki literasi yang bisa dimuat di websitenya Alidayah.
Ini alangkah bahagianya. Nanti yang bisa manfaatkan banyak. Itu yang menjadi cita-cita kami. Jadi sekarang itu memang eranya digital. Oke. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Karena acara ini jam 1 harus sudah berakhir. Jadi ini setengah 1 harus sudah bergeser ke tempat makan. Sehingga cukup singkat. Sekali lagi Pak Hasirul, bismillah tawakkalullah. Monggo, jangan sampai panjenengan mengundurkan diri di tengah jalan. Awas, awas sih. Jangan sampai, ya, harus bertahan karena semuanya sama. Ini adalah perjuangan. Ini ladang ibadah. Anggap saja ini bukan amanat yang berat, tapi dianggap ini ladang ibadah. Jangan dapat ladang ibadah baru. Silahkan Bu Yun, Bu Laila ini dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai timbal pandangan. Nah, insya Allah ya sudah pandangan penerus, insya Allah pandangan menggunakan itu. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami lanjutkan. Jadi ada beberapa hal yang dipesankan sama Gus Ali yang belum tersampaikan. Yang pertama berkaitan dengan BPDB, dimulai sekarang sudah menyampaikan informasi-informasi melalui medsos. Jadi digerakkan seluruh tim medsos, kemudian Dewan Guru dan seluruh warga Yayasan Taman Pendidikan Al-Hidayah. Yang kedua berkaitan dengan penganggaran. Diharapkan setiap tahun seluruh madrasah menyiapkan satu paket anggaran untuk penambahan 1 ruang kelas minimal. Yang ketiga, manajemen keuangan lebih ditata dengan rapi dan lebih transparan untuk menjaga kondusivitas lembaga. Oleh karena itu, saya selaku bendara di Lembaga Pendidikan Al-Hidayah ini menyampaikan informasi kalau kami datang ke sana ke lembaga-lembaga ibu bapak, mohon kami diterima, bukan berarti kami mengorek sesuatu, tetapi adalah untuk mengawal sesuatu itu agar perjalanan bapak ibu, terutama Pak Hasilun nanti tidak mengalami kendala. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Umi yang sudah merubah tatanan-tatanan yang ada di MI, sehingga selama 4 tahun 1 tambah 1 tahun lebih ini sudah bisa beli mobil 1, kemudian komputer, kemudian CCTV, kemudian paket-paket outdoor, dan kami berharap itu semuanya adalah hasil sebuah kerjasama yang sudah ada dibangun, sudah ada di MI bersama kepala sekolah yang pada saat itu. Kami berikan aplaus kepada Bu Umi. Mudah-mudahan teman-teman yang nanti mendampingi Pak Hasilul senantiasa bekerja sama. Jangan sampai kita memang saya akui guru Al-Hidayah punya ilmu yang luar biasa, tapi mari kita kedepankan adab kita. Jangan sampai kita pengurus terdengar ada seorang guru manggil temannya min man mun tanpa memanggil bapak ibu. Ini bagian terkecil yang sudah menjatuhkan martabat seorang guru. Bagaimana seorang guru dipanggil mon? Nah, kalau saya Sumono itu mon. Ya, ini. Apalagi itu bawah. Yang kedua, itu adalah kesan yang melecehkan. Ini sangat tidak bagus. Ya. Jadi sekali lagi, semudah apapun Bapak Ibu, semudah apapun pimpinan Bapak Ibu, mari kita hormati. Karena bagaimanapun juga seorang pemimpin adalah orang-orang yang terpilih. Pak Hasilul adalah orang yang terpilih. Yang lain memang belum ada kesempatan. Tapi manakala adab kita bangun dengan baik, kita lakukan sesuatu yang terbaik, maka Al-Hidayah akan menjadi lebih baik. Dan pesan yang terakhir dari Gus Ali, ini tadi dalam hitung-hitungan angka, mudah-mudahan tadi hanya dijanjikan kepada MI, dari jumlah yang sudah masuk ternyata sekitar 82 guru plus 1 dari teknik mesin BLK kalau nggak salah ini. Kalau nanti aktif di dalam satu kegiatan, maka ini akan ada anggaran mulai bulan November itu sudah disediakan setiap bulannya 24 juta sekian, dan dalam 3 bulan itu ada 70 juta 800 yang insya Allah kalau Bapak Ibu tertib 1 minggu bukan jam pelajaran. Jadi kalau saya ngajar 2 jam saja kan ya masuk terus, tapi kata Gus Ali adalah 1 minggu paketannya, sehingga nanti akan diberikan bisyarah sebesar tidak tahu bisa dikira sekarang, tapi anggaran 70
2 juta ini akan diberikan kepada Bapak Ibu sebagai bentuk reward, sebagai penghargaan Bapak Ibu mengabdikan diri, memulai sesuatu yang baru untuk kebaikan bersama. Itu saja Bapak Ibu yang kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ejik lumoni dilantik ora gelem. Wis langsung ae siji sudah keputusan timbuk ke Pak Kasilul tetep boleh lambe guyu niku karena ya di samping pilihan pengurus antene ranking kedua itu boleh lah ranking 3 guyu atas siji saran saya Pak Kasilul aja dibully ya temen saken wong iku nomor 2 Pak Kasilul juga sabaran kok wong ejen iya wong sepuluh ejen kabeh aja ujung soalnya kok apa ya aku lek kon gak keekon nek jenengan boten wani ya kok nak laila ora buyun kayak dipisui lek ejen Pak Kasilul kok malah iya ejen ejen seminggu ora apa-apa tutup Mas wis cari Pak Bunda ilmu iku penting nek tinggi kedudukannya ya rafa'illahu lana amanaminkum waladina kulima tapi ana sing ngumpuli ilmu ya ku ada kanca dadi jamber rek lek aku rek apa rek ono apa rek itu ya keting murid gue apa tolong kanca dadi jamber tolong bapak tolong ibu apa tuan ya ora apa nyoknya ya ora apa kok ada jamber. Iya, kok dikono murid ya masalah. Lah wong lek murid tekon nirana ya apa? Temenan, termasuk dosa besar iku nyeluk bapak ibuke diceluk jenenge. Ente duwe bapak jenenge umpamane Pak Tomon. Oh, kamu murid apa? Lah lek anakku tak banting men. Ning krenta yo meneh ya iki. Duwe kitaan macam-macam. Nah, ojo jabalan gurune terakhir ini deh. Adabe guru nang murid itu 17. Tak duduno telu wae wabot. Saman buka kitab Bidayatul Bidayah, Adabul Alim wa Adabul Muta'alim. Wa Adabul Alim sab'asyar. Adabe guru nang murid itu 17. Siji ojo ngongkon barang apik sadurunge ente nglakoni. Rek, wis kelas niat yo, gurune dolenan HP ora pareng. Rek sing sregep yo gurune belingan akhlak. Siji, loro, tampillah di depan guru, di depan murid itu, di depan anak buah sing wibawa. Biasa pakai dulu cengengas jadi rada keren ini lu. Tunjukkan kelaki-lakianmu. Telu, seorang guru luwih pimpinan kudu duwe rasa kasih sayang dan kebijakan. Sing 14 bisu ae. Cekak kematen wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.